Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abdal abin wa darad dahirin qalal mu'allif Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bulumihi fid darin amin. Babul amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ini hadis terakhir ya dalam bab ini. Diriwayatkan dari sahabat An Abis bin Rabi'ah, qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yuqabbilul hajara yakni al-aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abis bin Rabi'ah, ini namanya atau dia itu kategori mukhadram. Jadi kalau dalam ilmu hadis ya, jadi ada sahabat. Kalau sahabat itu orang yang beriman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Jadi melihat dan beriman. Kemudian kalau tabi'in itu dia nggak bertemu sama Nabi, ya, tapi bertemu dengan para sahabat. Ya, jadi nggak sezaman sama Nabi dan dia beriman, meninggal dalam keadaan iman. Nah, ada yang namanya mukhadram. Mukhadram itu orang yang sezaman sama Nabi. Jadi dia itu mengalami dua zaman ya, zaman jahiliyah dan zaman kenabian. Nabi diangkat sama Nabi. Tapi kemudian dia masuk Islam dan belum sempat ketemu Nabi. Ya. Jadi dia itu sempat mengalami masa jahiliyah, kemudian masuk ke masa kenabian, ya. Kemudian dia masuk Islam, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Nah, itu namanya mukhadram. Nanti kalau dalam kategori dia masuk dalam tabi'in. Masuk dalam tabi'in karena dia ketemu sama Nabi. Ya, di antaranya yang terkenal adalah Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi itu dia Muslim, kemudian nggak pernah ketemu Nabi. Ya, dan dia mengalami dua masa, masa jahiliyah dan masa kenabian. Nah, ini nanti berpengaruh ya dalam ilmu hadis. Qala ra'aitu, kemudian jumlah mukhadram itu ada beberapa riwayat. Menurut Imam Muslim ada sekitar 20 orang yang masuk dalam kategori mukhadram. Ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan lebih dari 100. Disebutkan oleh Imam Maghlata'i dalam madhab Hanafi. Wafat tahun 700-an. Maghlata'i itu mengatakan azyad min mi'ah, lebih dari 100 orang masuk dalam kategori mukhadram. Di sini beliau mengatakan ra'aitu Umar bin Khattab, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium hajar aswad. Dulunya warnanya enggak hitam. Hajar aswad itu putih. Putihnya kayak susu. Kemudian menjadi hitam karena dia itu menyerap dosa-dosanya orang yang memegangnya. Kemudian disebutkan ya, jadi ada musuh Islam mengatakan kalau seandainya hajar aswad itu menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa orang kafir, ya. Kan orang kafir dulu juga ibadahnya kan dia di Ka'bah juga, kemudian memegang hajar aswad, tapi di situ kan ada berhala-berhala kan. Ketika dia itu bisa menyerap ya dosa kemudian menjadi hitam, tapi kenapa ketika disentuh oleh orang mukmin dia nggak menjadi putih kembali? Akhirnya dijawab oleh Imam At-Tabari, ya. Dia mengatakan poinnya bukan di situ. Jadi kenapa dia menjadi hitam itu agar dia menjadi ibrah.
Jadi pembelajaran bagi kita bahwa benda yang keras ketika menyerap dosa itu bisa menyebabkan hitam, apalagi hati kita. Hati yang lunak ya, nggak keras, itu apalagi gitu loh. Jadi sangat mungkin sekali dia itu hati itu berubah jadi hitam sehingga sulit untuk melaksanakan ketaatan. Makanya disebutkan ketika hamba itu bermaksiat maka akan muncul noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak dosanya maka semakin banyak nodanya itu. Sama kayak cermin. Ya, cermin itu ketika banyak nodanya sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Sama kayak orang ketika hatinya itu sudah hitamnya menyeluruh. Ini a'lamu annaka hajarun. Aku tahu bahwasanya kamu itu batu. Sayyidina Umar bilang gitu. Jadi berkata mengenai Hajar Aswad, la tadur wa la tanfa, tidak membahayakan, tidak memberikan mudarat, juga tidak memberi manfaat. Walaula ani raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Seandainya aku nggak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku nggak akan menciummu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa uh, sesuatu itu barometernya adalah ittiba'un nabi, jadi mengikuti nabi. Agama itu mengikuti nabi, bukan hawa nafsu. Dan agama itu bukan soal logika ya. Jadi kalau agama dilogikakan itu tidak akan berjalan ya. Contohnya ketika seseorang kentut misalkan mengeluarkan kentut ya, itu kan harusnya yang dibasuh adalah bagian pantatnya kan gitu. Tapi kan wudhunya itu kan dengan mengusap wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Kemudian misalkan juga dalam mashu alal khuffain, mengusap sepatu. Dalam pembahasan fikih itu kan seharusnya yang kotor itu kan bagian bawah, tapi kan yang diusap bagian atas. Jadi bukan suatu agama itu bukan suatu yang hanya bisa dilogikakan. Jadi kadang itu ada amalan yang nggak ada hikmah, nggak ketahuan hikmahnya ya, bukan nggak ada hikmahnya, tidak belum diketahui hikmahnya, yang hanya tahu adalah Allah SWT. Nah, tapi pendapat ini ya, yang dikatakan oleh Umar itu ada alasannya. Kenapa beliau itu mengatakan seperti itu? Alasannya adalah uh, beliau merasa atau menganggap bahwa masanya beliau itu adalah masih dekat dengan zaman jahiliyah. Jadi takut ya, dikhawatirkan ya orang-orang yang belum masuk Islam itu mengira bahwasanya uh, Umar ya, Sayyidina Umar dan sebagainya itu mengagungkan batunya, zatiyah batunya. Padahal enggak ya, padahal enggak. Karena yang apa? Kenapa dimuliakan? Hajar Aswad ini kenapa dimuliakan? Karena berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Ya, yaitu yang pertama adalah dia diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Jadi Hajar Aswad itu satu-satunya batu yang dari surga dan ada di bumi. Yang kedua adalah dia itu berada di tempat yang mulia juga, yaitu di Ka'bah ya, di Ka'bah. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan mulia tentunya mulia juga ya, sama dengan adanya Nabi Muhammad ya, maka semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu ikut mulia juga, sahabatnya ya, teman-temannya, kemudian tempat yang ada yang berhubungan dengan Nabi Muhammad ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan mulia itu mulia juga. Tapi apakah benar Hajar Aswad itu nggak memberi manfaat dan tidak memberi madarat sama sekali? Nah, jawabannya enggak. Gitu. Tapi Hajar Aswad ini ya nanti di akhirat ya, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti dia itu akan menjadi saksi bagi orang yang pernah memegangnya. Dia nanti jadi saksi bagi orang bahwasanya dia dulu pernah memegang saya, tanda bahwasanya dia itu pernah mengunjungi Mekah dan Madinah kan seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya. Ketika mendengar itu, beliau mengatakan innahu yadhurwan wa yanfa. Jadi Hajar Aswad itu
ya, bisa memberi madarat juga memberi manfaat, tapi bukan dzatiyahnya ya, bukan hajar aswadnya ya. Ya. Tapi itu semua kembali kepada Allah karena Allah yang memberi kuasa. Jadi bukan karena batunya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yuk tayamal qiyamah bil hajaril aswad, akan didatangkan di hari kiamat hajarul aswad walahu lisan. Ya, dia itu mempunyai lidah, lisanun dzalikun yashhadu liman istalamahu bitauhid. Dia akan menjadi saksi bagi orang yang menyentuhnya dengan keimanan. Itu berkaitan dengan hajarul aswad. Kemudian memegang hajarul aswad ini di antara fadilahnya itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, adapun cerita atau sejarah ya, Hajar Aswad di antaranya dia itu pernah terbakar ya, pernah terbakar 2 kali. Ya terkena api lah. Itu pertama di zaman Quraisy ya sebelum Nabi lahir ya. Itu ketika ada wanita menyalakan api di sekitar Ka'bah terus mengenai tirainya, tirai Ka'bah itu. Kemudian kena juga Hajar Aswadnya sehingga tambah hitam. Kemudian yang kedua terjadi pada zaman Abdullah bin Zubair bin Awam ketika Mekah itu diserang. Ya, sempat ada konflik dulu ketika Abdullah bin Zubair jadi pemimpin. Jadi Ka'bah itu dilempar pakai manjanik. Manjanik itu ketapel besar yang di perang-perang dulu itu, ketapel besar yang pakai batu lemparannya. Manjanik itu mengenai Ka'bah dan diriwayatkan di situ Hajar Aswad itu pecah, ya, pecah tiga, tiga pecahan. Kemudian Hajar Aswad pernah dicuri. Itu zamannya Qoromitoh dari orang ya Oman, dari orang Oman. Dia mencuri itu sekitar tahun 317 Hijriah, ya. Ya tujuannya untuk mengalihkan hiruk pikuk ibadah yang ada di sana dipindahkan di Oman. Itu sama juga dulu Abraha itu kan diantara tujuannya menghancurkan Ka'bah ya karena dia ingin membuat Ka'bah tandingan di sana di Yaman ya di Yaman dan ingin mengalihkan pusat ibadah yang umat Ibrahim ya ke Yaman. Nah itu tahun 317 dicuri kemudian berhasil dikembalikan lagi tahun 339 Hijriah. Nah, waktu itu ketika orang Islam haji, itu mereka ya megang tempatnya, tetap disunahkan dan disunahkan megang tempatnya. Meskipun Hajar Aswadnya nggak ada, maka tetap disunahkan. Nah, dan memegang Hajar Aswad sunnah ya, hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu disunahkan ketika tawaf. Ya, sunnahnya ketika sebelum melaksanakan tawaf. Jadi tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Nah, ilustrasikan misalkan ini kotak ya, Ka'bah, Hajar Aswadnya di sini. Nah, mulai uh, jalan untuk tawaf itu dari rukun tawaf, rukun Hajar Aswad. Nah, itu sebelum sebelum mulai itu disunahkan megang. Kalau nggak rame dan nggak susah, pegang. Kalau susah, udah jalan aja, ya, jalan tawaf. Kemudian kalau nggak bisa nyium ya, nggak bisa nyium, pegang pakai tangan kanan. Kalau nggak bisa pakai tangan kiri. Kalau nggak bisa pakai alat, pakai tongkat atau pakai apa, ya dipegang gitu. Habis itu tempatnya itu dicium. Tempat yang kena kena Hajar Aswad itu dicium. Kalau nggak bisa, lambaikan tangan isyarat pakai tangan. Ya, itu jalan untuk tawaf tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.